Selamat pagi. Hmm. Kemudian dari pembahas nanti adalah Dr. Muhammad Yusuf, Ketua Pusat Studi Pariwisata UGM. Selamat pagi Pak Yusuf. Selamat pagi Mbak, selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Ya. Nah, kemudian acara ini terselenggara berkat inisiatif dari Puspar UGM. Terima kasih banyak kepada Bapak, Ibu, dan teman-teman, terutama Bapak Desta Raharjana, peneliti Puspar yang telah mengawali terselenggaranya rencana acara ini sejak awal. Selamat pagi Pak Desta, sudah gabung ya? Selamat pagi. Terima kasih Mbak Rina. Selamat pagi Bapak Ibu. Terima kasih atas partisipasi Bapak Ibu sekalian. Matur nuwun. Nah, ya, nanti Pak Desta ini juga yang akan menemani diskusi kita pagi ini sebagai moderator. Nah, Insya Allah. iya. Sebelumnya kami dari Insispres mengucapkan selamat ya kepada Kak Dian atas terbitnya buku Desa Wisata yang udah lama dinanti-nanti nih. Proses penerbitannya nih cukup lama ya Kak Dian ya. Karena sempat ada pandemi kan waktu itu 2 tahun. Lalu setelah pandemi sudah bisa dihandle ya, akhirnya Kak Dian bersama editor kami yaitu Devananta Rafiq secara interaktif menyempurnakan naskahnya hingga akhirnya siap terbit, dan naskah setebal 350 halaman akhirnya terbit di Februari akhir kemarin. Nah, mudah-mudahan Bapak, Ibu, dan teman-teman yang hadir di sini sebagiannya sudah membaca atau memiliki bukunya. Sekali lagi selamat untuk Kak Dian, semoga buku Desa Wisata ini bisa menjangkau pembaca luas seputar desa wisata beserta isu-isu dan wacana pedesaan lainnya yang terkait baik di ruang akademik ilmiah maupun populer. Kemudian juga semoga laris ya Kak Dian bukunya. Amin. Selanjutnya Bapak, Ibu, dan teman-teman semua, mari kita awali acara ini dengan menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Silakan untuk dipandu dari Puspar. Baik, terima kasih. Nah, mumpung masih pagi dan masih pada seger nih, kita foto dulu. Bagaimana, teman-teman? Iya. Foto. Ya. Siap. Open cam bagi peserta dan yang hadir hari ini untuk foto bersama.
Baik, mohon izin Bapak Ibu untuk on camera. Saya aba-aba. Page pertama, mohon tampilkan foto yang terbaik. 1, 2, 3. Sekali lagi, 1, 2, 3. Page kedua. 1, 2, 3. Page ketiga. 1, 2, 3. Terima kasih Bapak Ibu. Terima kasih. Nah, kemudian selanjutnya untuk menandai dibukanya acara ini kepada Bapak Satya Sasongko, Sekretaris Puspar UGM akan menyampaikan sambutan. Pak Satya sudah bergabung nih? Siap, Oh, Mbak siap. Rina, terima kasih. Selamat pagi Pak Satya. Ji, Monggo selamat pagi. silakan untuk menyampaikan sepatah dua kata. Ji. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Namo Buddhaya, Om Swastiastu, salam pesona Indonesia. Yang kami hormati Pak Kepala Puspar UGM, Bapak Muhammad Yusuf. Terima kasih sekali atas kesempatan pada pagi ini. Yang kami hormati moderator Pak Desta, MC Mbak Rina, dan aktor utama kita yang bukunya akan kita kupas pada pagi hari ini, Mas Dian, gitu ya, kami hormati. Yang kami hormati pula Bapak Ibu dari Dinas Pariwisata, Kabupaten maupun Provinsi di seluruh Indonesia yang hadir pada pagi hari ini, Bapak Ibu dosen, mahasiswa, pengelola desa wisata, ketua Pok Darwis, dan aktivis desa wisata. Selamat pagi dan semoga sehat semuanya. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pada pagi hari yang berbahagia ini, Pusat Studi Pariwisata UGM memiliki kesempatan untuk bekerja sama dengan Insistres untuk acara bedah buku. Luar biasa buku yang akan kita kupas pada pagi hingga siang hari ini yang masih grace, terbit pada tahun 2024, yang nanti kita harapkan dapat menambah wawasan kita di dalam mengembangkan desa wisata dari berbagai perspektif yang ada tentu saja. Kami dari Pusat Studi Pariwisata UGM senantiasa memiliki komitmen untuk ikut berpartisipasi dalam mengembangkan pariwisata di Indonesia maupun di dunia. Puspar UGM banyak melakukan kajian-kajian, kegiatan penelitian, pelatihan, maupun bedah buku, sehingga semakin banyak kita berdiskusi, semakin tajam analisis-analisis kita dan kontribusi kita dalam pengembangan kepariwisataan. Insistres juga partner kami pada pagi hingga siang hari ini luar biasa, banyak sekali terbitan-terbitannya, dan mereka memiliki visi-misi yang luar biasa untuk mengembangkan kepariwisataan juga. Semoga dengan kolaborasi ini nanti akan berlanjut ke kerjasama-kerjasama berikutnya yang akan menghasilkan aktivitas-aktivitas yang bermanfaat dalam pengembangan pariwisata, dalam bidang keilmuan, dalam bidang pengembangan desa wisata maupun hal-hal lainnya yang bermanfaat. Bagi pihak-pihak yang lain yang hadir pada pagi hari ini juga, Puspar selalu terbuka pintunya untuk kerjasama, forum-forum diskusi, bedah buku, atau akan membahas pengembangan pariwisata di provinsi, kabupaten, kota, dan sebagainya. Nah, kami juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh panitia yang telah mendukung terselenggaranya acara pada siang hari ini. Monggo kita semua manfaatkan momentum-momentum seperti ini untuk semakin memperkaya dan mempertajam dan memajukan pengembangan pariwisata di Indonesia maupun di dunia. Akhirnya, tidak berpanjang lebar karena ini di bulan puasa. Selamat menjalankan ibadah bulan puasa bagi yang menjalankan, dan bagi yang tidak menjalankan, terima kasih atas partisipasinya dalam berburu takjil gitu ya. Mungkin ini kan menjadi hal-hal baru yang mungkin juga menarik untuk dikupas nanti ya, bagaimana fenomena takjil di bulan Ramadan ini, hal-hal yang khas di tempat-tempat yang lain, kuliner yang khas, mungkin juga bisa ditulis ini Mas Dian berikutnya ini mungkin ya, tema-tema untuk berikutnya. Kurang lebih demikian,
Kami mengucapkan terima kasih sekali atas dukungan dari semua pihak, dan kami juga mohon maaf jika ada hal yang kurang berkenan. Selamat melaksanakan bedah buku, semoga lancar, dan secara resmi acara ini kita buka. Dok. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dari Pak Satya. Nah, sebelum forum saya alihkan kepada Bapak Desta, saya mohon maaf selaku MC apabila ada yang kurang pas dari saya. Dan sekali lagi terima kasih buat Bapak, Ibu, dan kawan-kawan yang sudah hadir semua di acara ini. Dari Insispres kami menitipkan 3 buku untuk nanti bisa diberikan kepada peserta terpilih ya. Nah, untuk selanjutnya forum sepenuhnya saya serahkan kepada Pak Desta. Monggo Pak Desta. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Selamat pagi Bapak Ibu sekalian yang hadir pada kesempatan pagi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Salam sejahtera dan tentunya salam sehat dari kami Pusat Studi Pariwisata mengucapkan terima kasih atas kesediaannya untuk membersamai dalam agenda yang cukup strategik hari ini, membedah desa wisata, salah satu program pemerintah yang saya kira tidak hanya di tingkat pusat, tapi juga tentu sampai di daerah, bagaimana pariwisata dan wilayah perdesaan ini menjadi salah satu katup ya penyelamat ekonomi di sisi lain, dan tentunya bisa mendorong ekonomi masyarakat. Harapannya begitu, dan tentunya berbagai pihak juga turut membersamai dinamika yang terjadi. Namun di sisi lain tampaknya juga masih banyak tantangan ataupun gap yang terjadi di dalam rangka mendorong keberlanjutan desa wisata. Acara bedah buku yang dilaksanakan pada pagi hari ini inisiasi bersama Insispres Yogyakarta dan Pusat Studi Pariwisata, dan tentunya dengan hadirnya buku ini kami berharap ada pemikiran yang bisa muncul dan juga berkembang di dalam rangka mendorong program-program ataupun kegiatan-kegiatan yang lebih konstruktif untuk desa wisata. Nah, Bapak Ibu sekalian, terima kasih kami aturkan kepada Bapak Dr. Muhammad Yusuf, MA, selaku Kepala Pusat Studi Pariwisata UGM, yang berkenan memfasilitasi dan bersamai kita semua di dalam rangka dapur ini. Beliau akan membedah, mengulas lebih tajam isi dari buku ini. Kemudian yang utama tentunya terima kasih sahabat saya Mas Nurdiansah Dalijo, biasa akrab dipanggil Mas Dian, yang sudah mendedikasikan waktu dan pemikirannya di dalam rangka menulis buku ini. Nah, mohon izin saya Desta dari Pusat Studi Pariwisata menjadi moderator untuk pagi hari ini. Saya perkenalkan dulu. Ada pepatah mengatakan, tak kenal maka tak sayang, maka untuk menyayang dan mengenal lebih jauh Mas Dian. Mas Dian adalah seorang penulis. Dia mengaku sebagai penulis dan peneliti lintas isu. Beliau merupakan lulusan program magister di Sekolah Pasca Sarjana Universitas Sahid, Jakarta, konsentrasi di bidang pariwisata. Banyak tulisan yang beliau sudah kembangkan dan hasilkan yang dimuat dalam berbagai media publikasi, baik itu media cetak ataupun media online. Kemudian juga bergerak di salah satunya Project Multatuli, dan juga beberapa buku Mas Dian sudah terbitkan, terutama yang berhubungan dengan kajian pariwisata di tahun 2014 sebagai contoh. Beliau menulis Peluang dan Tantangan Pariwisata Indonesia
Kemudian setahun berikutnya 2015 Mas Dian menulis pariwisata dan isu kontemporer. Kemudian di tahun 2016 luar biasa cukup produktif, Kota Tua Jakarta, Pergulatan Pariwisata, Konservasi hingga Kemiskinan. Dan beberapa buku yang lain termasuk juga ternyata Mas Dian juga menggeluti persoalan rempah. Dia menulis di tahun 2020 diterbitkan Gramedia Pustaka Utama dengan Rumah di Tanah Rempah, Penjelajahan Memaknai Rasa dan Aroma Indonesia. Nah, tentunya Mas Dian punya waktu yang banyak untuk bercerita terkait dengan seluk-beluk buku ini yang tentunya nanti akan menjadi tambahan ilmu bagi kita semua, termasuk kami di Pusat Studi Pariwisata UGM Yogyakarta. Untuk itu, tanpa mengurangi rasa hormat, Bapak Ibu sekalian, mari kita dengarkan lebih dulu ulasan yang akan disampaikan oleh sang penulis, Mas Dian. Kepada beliau kami berikan waktu. Silakan Mas Dian. Terima kasih Mas Desta dan juga kawan-kawan. Makasih Pak Sotya dan juga Pak Yusuf, Mbak Rina, Mas Udin dari teman-teman Insis Press dan juga Mas Devananta Rafiq sebagai editor untuk buku ini. Aku mungkin mulai dari mana ya? Tentu aja rasa terima kasih tak terhingga untuk kawan-kawan semua di sini yang sampai sekarang masih terus bergiat mengembangkan desa wisata. Baik itu kayaknya aku lihat di peserta ada kawan-kawan yang memang dari Dinas Pariwisata, dari kampus-kampus pariwisata, maupun juga teman-teman dari desa wisata. Terima kasih. Saya belajar banyak dari teman-teman semua, terutama dari desa. Mungkin cerita sedikit soal buku Desa Wisata, Paradigma Pembangunan Alternatif untuk Pariwisata Berkelanjutan ini. Tentu saja saya senang akhirnya bukunya bisa terbit dan juga bisa dinikmati oleh kawan-kawan, bisa dibaca oleh teman-teman juga. Mungkin saya mulai cerita dari latar belakang kali ya, latar belakang kenapa buku Desa Wisata ini bisa sampai hadir dalam bentuk buku dan juga bekerja sama dengan Insis Press untuk bisa diterbitkan. Sebetulnya saya punya ketertarikan yang memang secara spesifik terhadap pengembangan pariwisata alternatif ya, itu udah lama sekali karena buku Desa Wisata sebetulnya bukan buku pertama saya di bidang kajian pariwisata populer, tapi ada juga buku yang pertama itu pariwisata tantangan, peluang dan tantangan pariwisata Indonesia yang berisi esai-esai tentang isu pariwisata secara kontemporer, persinggungannya dengan isu sosial budaya, dan juga 2015 lalu ada buku Kota Tua Jakarta yang itu sebetulnya hasil dari tesis S2 saya bercerita tentang studi kasusnya di Kota Tua Jakarta. Jadi itu saya coba mengeksplorasi pergulatan antara pariwisata, sejarah, juga isu kemiskinan, dan juga isu konservasi. Nah, sebetulnya dari awal udah muncul gitu ide untuk membahas tentang desa wisata karena menurut saya desa wisata ini jadi kekhasan yang sangat Indonesia sekali untuk bukan cuma menjadi padanan alternatif ya, ataupun juga perlawanan dari pembangunan pariwisata modern atau pengembangan pariwisata arus utama yang terutama sekali banyak dikembangkan di era Orde Baru dengan corak yang relatif mementingkan profit sepihak, kapitalistik,
dan tentu aja coraknya itu tidak kolektif, tidak berdasarkan gotong royong, tidak berdasarkan musyawarah mufakat. Jadi saya sejak kuliah senang jalan-jalan berkunjung ke desa terutama karena memang banyak juga ya potensi bahkan destinasi pariwisata yang sudah berkembang di Indonesia itu basisnya ada di desa, bukan hanya basis secara lokasi geografis, tetapi juga ada banyak corak yang terhubung dengan desa. Nah, ini menarik juga ketika bicara tentang desa. Saya jadinya banyak belajar juga dari publikasi terbitan Insis Press yang banyak menerbitkan ataupun mengkaji tentang desa ya, bahwa desa itu tidak dimaknai sebagai suatu kewilayahan secara administrasi negara, tetapi dia suatu entitas yang unik, bukan hanya punya kekasan, tetapi juga kewenangan untuk mengatur dirinya sendiri. Dan desa ini mungkin secara populer kita kenal desa dalam bahasa Indonesia yang jadi adaptasi dari bahasa Sangsekerta yang populer juga digunakan di Jawa secara umum ya. Tetapi desa sebagai suatu entitas, dia juga hadir dengan banyak nama. Ada nagari, ada gampong di Aceh, nagari di Sumatera Barat, ada kampung, ada kampong, dan ada nagari di kawasan Maluku dan juga di Maluku Utara, macam-macam. Sebetulnya negeri gitu ya, negeri di Maluku. Jadi sebetulnya ini menarik sekali untuk memadukan semacam diskursus yang tidak hanya berbicara tentang pariwisata berkelanjutan atau secara spesifik sebetulnya pariwisata yang berbasis komunitas, community-based tourism, tetapi juga dengan desa, dengan mempertimbangkan pemaknaan dan juga perkembangan dari desa itu sendiri di Indonesia. Kita tahu di era bukan hanya sejak Orde Baru ya, tetapi sejak negara ini lahir, pembangunan secara fisik itu banyak, mungkin fisik dan juga non fisik itu banyak sekali terpusat di kota-kota besar, terutama kota-kota di Jawa. Di Jakarta kita tahu di era Soekarno ada politik mercusuar, lalu juga kemudian di era Orde Baru ada repelita. Sehingga kemudian ketika mempertimbangkan desa, kita juga perlu melihat konteks bagaimana di Indonesia secara umum, desa-desa bukan hanya di Jawa, tetapi di berbagai daerah di Indonesia juga mengalami ketertindasan, juga mengalami penyingkiran, mengalami diskriminasi, dan juga ada stigma gitu. Kalau di kota gitu, di Jakarta, secara populer kita kenal kalau ada orang yang dalam tanda kutip gitu sifatnya udik atau nggak kayak orang kota, selalu dibilang kampungan gitu kan. Itu salah satu bentuk bagaimana diskriminasi dan stigma terhadap desa, termasuk di dalamnya adalah orang-orang desa, itu sangat nyata hadir di ranah tradisi populer kita ya, kebiasaan populer kita. Dan juga akhirnya kita melihat bahwa pengembangan pariwisata yang masif atau sifatnya bercorak modern tourism itu kemudian secara langsung tentu saja semakin menguatkan penyingkiran terhadap desa. Desa jadi dilihat sebagai suatu fase di mana suatu kawasan belum berkembang menjadi kota sehingga bentuknya adalah desa. Desa selalu dilihat secara sebelah mata dalam konteks industri pariwisata adalah penyuplai untuk pariwisata atau destinasi pariwisata di kawasan perkotaan atau untuk destinasi-destinasi pariwisata bercorak modern. Penyuplai entah itu bahan makanan yang berasal dari desa dikirim ke hotel-hotel berbintang atau ke destinasi-destinasi pariwisata di kota, penyuplai tenaga kerja murah, penyuplai berbagai sumber daya mentah gitu. Tapi kemudian kita lihat ada tren yang menarik gitu. Secara global tentu saja kita terhubung ya dengan gerakan pariwisata alternatif yang
mulai bergaung di era 1970-an, 1980-an, dan semakin menguat 1990-an sampai sekarang gitu, dengan gerakan lingkungan, dengan gerakan feminisme, gerakan anti perang, gerakan di negara-negara selatan atau dunia ketiga, dan itu juga terhubung dengan kita di mana berbagai inisiatif dari masyarakat desa sebetulnya untuk bisa bertahan, beradaptasi, dan juga terus melawan, mempertahankan desanya, itu terus muncul. Dan perlawanan-perlawanan dan adaptasi itu ditunjukkan oleh banyak sekali desa-desa di Indonesia, bukan hanya lewat perlawanan-perlawanan dalam bentuk gerakan-gerakan lingkungan, gerakan ekonomi politik, gerakan budaya, tapi juga di dalamnya adalah yang menariknya gerakan pariwisata alternatif gitu ya. Sebelum kemudian populer kita kenal ada istilah pariwisata berkelanjutan. Tapi tentu aja saya mau menekankan bahwa desa mengembangkan pariwisata bukan hanya mengacu kepada jargon atau gimmick pariwisata berkelanjutan, tetapi pasti punya banyak sekali pemaknaan dan juga nilai-nilai yang bisa kita tanyakan langsung kepada orang-orang di desa. Jadi dari situ kemudian saya juga kebetulan pastinya senang jalan-jalan ke desa dan melihat ada banyak inisiatif yang sangat inovatif, inisiatif yang sangat konstruktif terkait dengan bagaimana mereka, kawan-kawan di desa ini melihat pariwisata sebagai suatu medium, sebagai suatu sarana untuk mereka bertahan, beradaptasi, dan juga melawan ya, punya daya lenting untuk merespon berbagai tantangan yang menekan desa dan juga merespons situasi-situasi kontemporer yang tentu saja pasti bersinggungan dengan kehidupan mereka. Jadi dari situ kemudian saya sebetulnya banyak dapat inspirasi dari berbagai kunjungan ke desa. Dan tentu aja jadi proses juga secara personal refleksi terhadap diri saya sebagai dalam tanda kutip anak kota yang memang lahir dari orang tua, kakek nenek yang sesungguhnya juga berasal dari desa gitu. Jadi dari situ kemudian karena saya juga kuliah S2 pariwisata di Universitas Sahid, jadi makin kegelisahan itu makin bergelut gitu. Setiap berkunjung ke desa, saya merasa terinspirasi dan juga punya aspirasi untuk punya perspektif yang jauh lebih kaya terhadap kepariwisataan yang sedang saya pelajari di kampus, di ruangan ber-AC di Jakarta. Lalu juga saya punya kegelisahan secara personal terhadap akar dari diri saya juga yang memang dari orang tua yang pindah dari desa kota, dan tentu aja melihat keterhubungannya dengan gerakan sosial secara umum di Indonesia yang tentu aja tidak terlepas dan tidak bisa untuk kita abaikan tanpa menyinggung apa yang terjadi di desa. Kemudian ya tentu saja pergulatan-pergulatan itu terus muncul. Kita kenal ada istilah yang sangat populer di internasional, ada istilah village tourism, salah satu pendekatan cabang ataupun corak dari pembangunan pariwisata alternatif yang memang ada yang memaknainya sebagai pariwisata perdesaan atau village tourism atau rural tourism. Dan itu menarik gitu. Bagaimana kemudian itu terhubung dengan kita di sini yang kemudian saya rasa di akhir 90-an dan awal 2000-an mulai muncul istilah yang sangat menarik gitu, yaitu desa wisata. Ada yang bilang berwisata di desa, pariwisata desa, dan tapi kemudian jadi populer istilahnya, menariknya ke belakang kita kenal sekarang jadinya desa wisata. Dan desa wisata ini ternyata tumbuh bukan hanya sebagai
suatu corak mungkin ya kalau saya melihatnya secara pribadi, tapi mungkin nanti kita bisa diskusi dan juga bisa dikritik dan dikoreksi bahwa desa wisata ternyata bukan hanya menjadi corak ataupun tipe ataupun pendekatan dari pembangunan pariwisata berkelanjutan di Indonesia atau pariwisata alternatif, tapi dia melampaui itu semua karena kemudian sekarang kita kenal ada pengorganisasian terkait dengan desa wisata dan melampaui suatu pengorganisasian desa wisata ada jejaringnya gitu, ada jejaring bahwa desa wisata di berbagai daerah itu ternyata saling terhubung dan saling berinteraksi dan berkomunikasi dan juga saling bergulat terkait dengan pengembangan pariwisata. Lalu juga kita tahu bahwa inisiatif itu konsep dan juga gerakan ya, saya mau melihat desa wisata sebagai juga suatu gerakan di dalam kepariwisataan ditangkap oleh negara lewat Kementerian Pariwisata dengan menghadirkan program atau proyek desa wisata sehingga desa wisata punya pakaian lain lagi gitu sebagai suatu proyek strategis gitu di dalam institusi pemerintah gitu. Jadi menarik sekali dinamikanya desa wisata menjadi hal yang sangat kompleks dan saya melihatnya kayaknya mengarah kepada sebagai juga suatu studi tersendiri gitu yang dia terhubung dengan studi kepariwisataan juga terhubung dengan studi desa gitu ya karena kita tahu ada sendiri gitu studi desanya. Jadi dari situ kemudian saya ingin semacam mengolah aspirasi yang saya dapat dari banyak desa di Indonesia, dari kawan-kawan semua pegiat desa wisata dan juga kawan-kawan akademik gitu ya di kampus yang juga mulai banyak membicarakan desa wisata dan terhubung juga di dalam kerja-kerja desa wisata. Jadi coba menulis buku desa wisata ini berangkat dari situ dan saya melihat tentu saja ada banyak sekali buku-buku desa wisata juga yang sekarang sudah mulai terbit. Tetapi saya melihat bahwa saya ingin berharap buku desa wisata ini bukan hanya menjadi suatu diskursus atau kajian yang populer di kalangan akademis karena memang buku ini bukan sebuah riset kawan-kawan. Jadi isinya memang banyak bergerak di tataran wacana terkait dengan topik desa wisata dan juga tataran pengalaman di dalam desa wisata. Nah, selain suatu wacana dan diskursus di kalangan akademik, saya juga berharap buku ini bisa jadi panduan untuk kawan-kawan di desa, baik itu pegiat desa wisata, kawan-kawan aktivis desa wisata di desa, dan juga berbagai institusi pemerintah yang berkecimpung ataupun bergerak di kerja-kerja desa wisata. Jadi saya coba mengolah bagaimana suatu kajian atau diskursus atau wacana tentang desa wisata coba dipadukan dengan panduan yang juga bisa dibaca oleh kawan-kawan pegiat desa wisata untuk membantu memandu kawan-kawan mengembangkan pariwisata di desanya. Jadi dari situ kemudian hadirlah buku ini. Kalau mau dilihat daftar pustakanya ataupun topik-topiknya, mudah-mudahan bisa direspon secara positif karena saya berusaha selengkap mungkin dan dengan mengumpulkan berbagai kajian dan juga pengalaman di lapangan tentang definisi apa itu desa wisata dan juga coba mengkategorikan ternyata desa wisata juga punya tipologi sendiri yang unik gitu berdasarkan macam-macam lagi gitu, ada secara geografis, secara potensi pariwisatanya, secara kewilayahan, secara biodiversitasnya gitu. Jadi saya coba membuat semacam pemetaan dengan desa wisata
dan juga mengutarakan tentang proses bagaimana desa menjadi desa wisata, karena tentu saja kembali lagi proses-proses itu dikembalikan kepada masyarakat desa untuk bagaimana mereka melihat desa mereka sendiri dan melihat pariwisata itu punya keterhubungan untuk mengatasi persoalan-persoalan di desa dan juga menyediakan alternatif solusi terhadap tantangan dan persoalan-persoalan yang sedang dihadapi atau mungkin akan dihadapi. Nah, selain soal apa itu desa wisata dan desa menuju desa wisata, saya juga tentu saja bikin bab yang secara khusus karena saya secara pribadi punya perhatian dan juga sempat terlibat di dalam gerakan masyarakat adat, sehingga saya ingin juga membahas perihal desa adat secara khusus terkait dengan kepariwisataan. Jadi ada bab yang sangat spesifik didedikasikan untuk kawan-kawan masyarakat adat membahas desa adat dan juga kepariwisataan. Jadi mudah-mudahan itu bisa memberikan konteks dan juga menjadi referensi untuk kawan-kawan yang mengembangkan desa wisata, terutama di luar Jawa. Saya tahu di Jawa masih ada tentu masyarakat adat, tetapi tentu ada dinamika yang jauh lebih kompleks untuk menghubungkannya dengan identitas masyarakat adat di tengah-tengah, di mana Indonesia masih belum mengakui secara penuh hak-hak masyarakat adat. Dan itu tadi seperti ada istilah-istilah ataupun entitas-entitas desa dengan penamaan-penamaan lain yang memang punya keterhubungan dengan masyarakat adat seperti nagari, negeri, gampong, kampung, di Bali tentu saja juga dalam konteks masyarakat adat. Dan ada pembahasan tentang organisasi, jadi mudah-mudahan pembahasan tentang organisasi dan pengorganisasian desa wisata bisa memberikan perspektif terkait dengan aspek manajemen di desa wisata. Juga membahas tentang ekonomi dan kewirausahaan di desa wisata, pengembangan produk, pemasaran strategis, bahkan secara detail ada satu topik yang menurut saya cukup menantang ketika bicara tentang daya dukung atau keberlanjutan. Karena daya dukung ini bisa jadi sangat matematis, karena mungkin ini jadi hal yang pada situasi tertentu bisa jadi kita luput untuk mempertimbangkan soal aspek keberlanjutan dari daya dukung. Dan ngomongin tentang daya dukung tentu aja ngomongin tentang hal-hal yang sangat kuantitatif, bisa jadi tentang jumlah pariwisata, kapasitas kamar, kapasitas kasur, dan lain-lain. Jadi ternyata ada rumusannya untuk ngomongin tentang daya dukung, tapi saya coba adaptasikan dengan bagaimana itu juga bisa diterapkan di desa dengan berbagai penyesuaian-penyesuaian. Jadi ngomongin daya dukung, saya coba utarakan alternatif bahwa itu bisa memadukan antara yang kuantitatif dan kualitatif. Jadi mudah-mudahan teman-teman kalau baca bab ini nggak pusing dengan ada rumusan-rumusan hitung-hitungan matematis gitu, yang mudah-mudahan bermanfaat untuk teman-teman bisa mengembangkan metode ataupun alat untuk ngomongin daya dukung. Jadi seperti itu sih seputar latar belakang dan juga konten tentang buku Desa Wisata ini. Dan buku Desa Wisata ini tadi sudah disinggung sama Mbak Rina, prosesnya memang cukup panjang. Saya pribadi juga jujur bahwa ini panjang, bukan hanya karena ini adalah kerja-kerja independen, jadi nggak disponsorin siapa-siapa. Nulis memang karena mau menulis dan juga mendedikasikan waktu untuk menulis, dan waktu itu mau diterbitkan tahun 2020 sama penerbit Insis, tapi karena pandemi sulit untuk bisa menerbitkan buku, jadi nggak masalah. Tapi itu jadi peluang justru. 1 tahun, 2 tahun pandemi, ngobrol dengan Mas Udin, pemimpin di penerbit Insis, untuk nggak apa-apa Mas, saya bilang ditunda sampai 1 tahun, 2 tahun, karena ternyata saya terpikir bahwa begitu pandemi COVID-19 itu terjadi di Indonesia, dan kita melihat sendiri berbagai kekacauan dan hantaman yang luar biasa,
terhadap industri pariwisata, saya justru mau merekam itu dan juga menunjukkan bahwa desa wisata sesungguhnya menjadi suatu ruang pergulatan kepariwisataan yang paling punya daya lenting yang sangat kuat dibandingkan dengan pariwisata modern yang bercorak kapitalistik dan juga pengembangan pariwisata di kota-kota yang itu kolaps. Hotel-hotel berbintang kolaps, theme park juga kolaps, taman-taman hiburan, dan macam-macam lainnya kolaps, termasuk juga berbagai destinasi pariwisata yang dikembangkan oleh pemerintah sendiri. Dan desa bertahan dengan corak kedesaannya. Jadi tentu aja aktivitas pariwisata mungkin terhenti, tapi saya nggak mau bilang itu mati di desa, tetapi mengalami koma gitu. Dan koma itu nggak mati, jadi ternyata seperti tertidur secara natural, secara alamiah, dan banyak desa-desa wisata kemudian masih bisa bertahan karena akarnya dari desa wisata bukan mengedepankan ataupun mengutamakan ketergantungan terhadap aktivitas wisata atau kunjungan wisatawan, tetapi melihat pariwisata dia menjadi sarana untuk mempertahankan keunikan dari desa itu sendiri. Umumnya di Indonesia adalah corak agrikultur. Jadi kemudian mati suri atau koma, dan itu jadi istirahat sejenak. Jadi menarik. Dan sekarang pandemi selesai, itu jadi bangkit lagi dengan relatif lebih mudah, lebih murah, dan kayak semacam lebih lancar gitu. Karena ada pengalaman yang menarik di masa pandemi. Jadi dapat insight baru gitu, bagaimana kemudian ini jadi semacam kekuatan yang bisa ditunjukkan ke industri pariwisata, bahwa desa wisata telah mampu bertahan. Karena nggak ada hutang kan, seperti misalnya banyak pariwisata mass ataupun masif ataupun modern di kota-kota besar yang mereka sampai berhutang, mereka sampai membutuhkan dukungan pendanaan dari pemerintah dan lain-lain, bahkan ada yang bangkrut gitu, dan nggak bisa hidup lagi saat ini. Ada sebagian yang nggak bisa hidup lagi. Jadi sementara desa wisata sekarang bergeliat lagi, hidup kembali dari istirahatnya selama masa pandemi COVID. Bahkan ada yang kelihatan justru hadir dengan lebih baik lagi gitu. Jadi mudah-mudahan pengalaman COVID itu juga berusaha ada di sini, dirangkum, dan kelak bisa menjadi semacam referensi ataupun acuan pengalaman ke depannya ketika teman-teman menghadapi situasi-situasi yang sama menantangnya atau lebih menantang. Seperti itu teman-teman. Jadi mungkin itu dulu cerita dari saya tentang latar belakang, proses kreatif, dan juga konten dari buku Desa Wisata ini. Jadi kita bisa diskusi lebih lanjut. Silakan Mas Desta. Oke, mantap. Terima kasih Mas Dian. Tepuk tangan untuk Mas Dian. Luar biasa. Cukup clear dan cukup komprehensif kami kira terkait dengan ulasan yang meskipun belum detail, tapi mudah-mudahan nanti Pak Yusuf sebagai pembedah akan menguraikan satu demi satu. Bapak Ibu sekalian, tentunya kami membuka pertanyaan-pertanyaan ataupun tanggapan, karena jangan lupa ada 3 buku yang akan kita kirimkan ke para penanya yang beruntung pada kesempatan pagi ini. Mengingat waktu yang tidak panjang, kita coba manfaatkan. Tentunya dari para partisipan yang dari berbagai profesi bisa nantinya merespon. Mohon izin kita undang dulu Pak Yusuf sebagai pembedah. Bapak Ibu sekalian, Dr. Muhammad Yusuf adalah Kepala Pusat Studi Pariwisata di UGM Yogyakarta yang tentunya banyak menekuni kajian-kajian kepariwisataan. Dan pada saat ini beliau akan mengulas secara tajam terkait dengan buku ini. Untuk itu waktu sepenuhnya kami berikan kepada Pak Yusuf. Matur nuwun.
Oke, baik. Terima kasih Mas Desta. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang, Bapak Ibu sekalian. Salam sejahtera untuk kita semua. Dan bagi Bapak Ibu dan kawan-kawan yang saat ini sedang menjalankan ibadah Ramadan, selamat menjalankan ibadah Ramadan. Semoga kita diberikan kekuatan dan kesehatan untuk bisa menyelesaikan bulan Ramadan ini dengan sebaik-baiknya. Baik, saya izin untuk memberikan sedikit catatan terkait dengan buku yang sudah ditulis oleh Mas Nurdian Shah Dalijo, Mas Dian. Tapi sebelum itu, saya ingin memberikan selamat kepada penulis, Mas Dian. Buku ini tentu menjadi angin segar bagi kita semua, para stakeholders pariwisata, karena isi dari buku ini sangat komprehensif, mencoba menjelaskan tentang entitas desa wisata dengan segala kompleksitasnya, dan menurut saya sangat layak untuk kita jadikan ya, sangat layak untuk kita jadikan rujukan, baik kita sebagai akademisi, sebagai praktisi pegiat desa wisata, sebagai orang yang bekerja di industri dan sebagainya. Buku ini tadi sudah disampaikan oleh penulis, bukanlah dihasilkan dari satu penelitian, tapi merupakan hasil refleksi yang mendalam penulis atas concern-nya terhadap pariwisata di desa wisata. Dan bagi saya, ini adalah kekuatan terbesar dari buku ini. Ya, penulis telah berhasil memberikan cara pandang baru dalam memahami desa wisata melalui perspektif baru, walaupun tidak terlalu baru amat karena sudah banyak didiskusikan di banyak kesempatan, tetapi perspektif kritis dan reflektif yang telah penulis coba lakukan, menurut saya sudah berhasil menghadirkan sebuah bacaan dan literatur yang bernas dan tentu saja enak dibaca. Saya izin menjadi ambassador untuk buku ini, Mas Dian. Jadi tadi sudah sampaikan secara singkat oleh penulis tentang isi buku ini. Memang benar bahwa ada cukup banyak aspek yang dibahas dalam buku Desa Wisata Paradigma Pembangunan Alternatif untuk Pariwisata Berkelanjutan. Di sini penulis mengawali dari mencoba memberikan definisi apa itu desa wisata, dan menariknya di setiap bagian itu juga disajikan studi kasus. Misalnya pada bagian menjelaskan definisi desa wisata, studi kasus yang diambil adalah kasus Kampung Naga di Tasikmalaya, Jawa Barat. Kemudian juga ada pembahasan terkait dengan transformasi desa menjadi desa wisata. Bagaimana kompleksitas yang terjadi ketika satu desa menjadi desa wisata. Dan studi kasusnya di Kampung Malaungkarta di Sorong, Papua Barat. Dan ini menarik sekali. Kemudian ada pembahasan terkait dengan desa adat, tadi sudah disampaikan oleh penulis. Dengan mengambil studi kasus Kampung Takpala di Alor, Nusa Tenggara Timur. Kemudian juga ada bagian yang menjelaskan tentang kelembagaan dan mengambil studi kasus di Desa Semen dan Tulungrejo di Blitar, Jawa Timur. Kemudian juga ada aspek ekonomi yang coba penulis kaitkan dengan kewirausahaan dengan mengambil studi kasus di Desa Adat Kenekes di Lebak, Banten. Kemudian juga, dan ini menjadi concern kita bersama terkait dengan produk pariwisata di desa wisata, ini juga dibahas oleh penulis dengan mengambil studi kasus Nagari Pindai Sike di Tanah Datar, Sumatera Barat. Kemudian juga ada pembahasan terkait dengan pemasaran digital, mengambil studi kasus di Desa Sade di Lombok, NTB, dan tadi sudah disampaikan oleh penulis, ada pembahasan terkait dengan daya dukung dan keberlanjutan desa wisata yang mengambil kasus di Desa Ngadas di Malang, Jawa Timur. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, model pembangunan pariwisata yang dipahami oleh penulis saat ini adalah cenderung merusak karena dia bersifat modern yang eksploitatif, kapitalistik, masif, dan syarat konflik. Dan di sisi lain, kemudian penulis mengusulkan satu model pariwisata alternatif yang bersifat partisipatif, sustainable, soft tourism, active tourism, dan green tourism.
Tetapi menurut saya jangan-jangan usulan yang coba diusung oleh penulis, jangan-jangan menurut saya terlalu utopis. Saya melihat nampaknya perlu ada jembatan penghubung ya, antara praktik-praktik yang dominan dan eksploitatif saat ini yang merujuk kepada pariwisata modern dengan menggunakan istilah yang disampaikan oleh penulis dengan pariwisata alternatif. Karena tentu saja dampak negatif dari pembangunan pariwisata dalam setiap level dimanapun tidak mungkin kita hindari. Yang harus kita lakukan adalah memastikan bagaimana caranya kita meminimalisir dampak negatif tersebut dan pada saat yang sama tentu saja mengoptimalkan dampak positifnya. Sehingga bagi saya model pariwisata alternatif dalam wujud desa wisata harusnya bukanlah merupakan antitesa dari pariwisata modern, tetapi ia adalah sebuah model pembangunan pariwisata yang mencoba mengambil dan mengoptimalkan sisi positif dari pembangunan pariwisata modern yang dilakukan melalui kerja-kerja sinergis dan kolaboratif yang masif di antara para stakeholders, dan tentu saja ini harus dijalankan melalui praktik-praktik yang mengedepankan kepada aspek partisipatif dan sustainable. Ya, karena bagi saya cukup banyak aspek dari pariwisata modern yang bisa saja kita adopsi dan kita adaptasi. Misalnya terkait dengan pengembangan SDM yang profesional, kelembagaan yang mapan, marketing yang optimal dan sebagainya, yang ini menjadi salah satu ciri positif dari pariwisata modern. Bapak Ibu sekalian, tentu saja ini harus saya garis bawahi. Kita harus berhati-hati terkait dengan pembangunan pariwisata di desa. Karena setiap desa memiliki karakteristik yang unik, yang tentu saja memiliki kebutuhan dan pola pengembangan yang berbeda. Ya. Dan sekali lagi ini ingin saya garis bawahi bahwa tidak semua desa itu perlu dan dapat dijadikan sebagai desa wisata. Sehingga keinginan untuk menjadikan desanya sebagai desa wisata seharusnya itu muncul dari aspirasi sebagian besar masyarakat desa. Bukan bagian elit desa saja, apalagi aspirasi pemerintah daerah yang tujuannya semata-mata hanya sekedar untuk mendapatkan anggaran pembangunan. Dan jangan pula kita memaksakan untuk menjadikan desa sebagai desa wisata jika nyatanya tidak diperlukan dan bahkan dikhawatirkan dapat merusak. Inisiatif awal pembangunan desa wisata harus didasarkan pada keinginan masyarakat yang luas, dan dalam prosesnya tentu ada pendampingan yang harus dilakukan oleh para stakeholders, terutama pendampingan yang dilakukan oleh pemerintah, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, oleh akademisi, oleh industri, dan media. Nah, terkait dengan mass tourism juga cukup banyak disampaikan oleh penulis di sini. Saya melihat bahwa jumlah kunjungan wisatawan yang besar, jangan-jangan ini diperlukan untuk desa wisata. Karena ini untuk memotivasi masyarakat desa untuk membangun desanya. Tetapi ya, kita harus sangat tegas di sini, harus ada penghitungan yang detail terhadap daya dukung. Ini juga dibahas dalam buku ini, karena ketika jumlah kunjungan telah melebihi daya dukung, melebihi carrying capacity dari satu desa wisata, maka kita perlu melakukan tata ulang pengelolaan pengunjung atau yang kita sebut dengan visitor management. Kemudian terkait dengan investasi. Bagi saya, investasi juga diperlukan. Selama pengelolaan investasi itu dilakukan secara kolaboratif dengan mempertimbangkan aspek partisipasi yang luas. Tidak ada gap kuasa di situ, tidak ada abuse of power. Setiap elemen masyarakat desa terlibat, berpartisipasi dalam mendukung program investasi yang dilakukan oleh investor. Dan berikutnya, engagement antara wisatawan dengan masyarakat di desa wisata seharusnya menjadi ruang bagi terciptanya ruang-ruang komunikasi dan dialog kebudayaan. Sehingga bagi saya, pariwisata
di desa wisata harus dapat menghasilkan transformasi, bukan hanya transformasi pengetahuan, tapi juga tentu saja transformasi budaya. Bapak Ibu dan teman-teman sekalian, saya ingin lebih dalam lagi membahas tentang model pembangunan pariwisata alternatif yang digagas oleh penulis, yang nampaknya saya lihat di sini cenderung vis-a-vis dari sistem pariwisata yang berperspektif modern, yang dalam pandangan penulis di sini pembangunan pariwisata alternatif itu diwujudkan salah satunya dari model pembangunan desa wisata. Dan nampaknya penulis membedakan secara tegas model pengelolaan dan manfaat yang dihasilkan oleh desa wisata dibandingkan dengan pariwisata berperspektif modern. Tetapi bagi saya, tentu kemandirian di desa wisata adalah sebuah keniscayaan yang harus kita dorong. Tetapi kemandirian yang dipahami sebagai mandiri dan imun atas intervensi dan pengaruh pihak luar nampaknya sulit untuk dipenuhi. Sependek pengalaman kami dalam mendampingi desa wisata, tentu perlu ada intervensi dari luar. Tetapi kita harus menggarisbawahi di sini adalah dua kata penting, yaitu kolaborasi dan sinergi. Kolaborasi dan sinergi antara desa wisata dengan industri itu harus terjadi. Kita tidak mungkin membiarkan sepenuhnya desa wisata untuk bekerja secara mandiri, berkembang secara mandiri, itu mustahil. Misalnya saat ini begitu banyak desa wisata yang mati suri karena dia tidak mampu untuk jangankan bersaing dengan industri, bahkan berkembang pun sulit. Ya. Seluruh stakeholders menurut hemat saya harus hadir mengawal kolaborasi dan sinergi ini. Negara harus memberikan pagar dan batasan yang tegas dan jelas atas apa saja yang boleh disinergikan di desa wisata. Akademisi harus dapat merumuskan model sinergi dan kolaborasi yang tepat dan harus mampu dan mau mengawal pembangunan, khususnya pembangunan SDM pariwisata di desa wisata. Aktivitas pariwisata di desa wisata seharusnya menjadi gerakan bersama dalam rangka kita menjaga dan melestarikan nilai-nilai lokalitas, nilai-nilai autentisitas, dan identitas bagi masyarakat desa. Ini menarik yang disampaikan oleh penulis di sini. Penulis mengatakan bahwa pariwisata juga berdampak pada timbulnya kemiskinan baru atau terjadinya pemiskinan. Memang benar, cukup banyak penelitian yang menunjukkan bahwa semakin besar pembangunan pariwisata di satu daerah, maka semakin besar gap kesenjangan yang ditimbulkan. Karena nampaknya dalam banyak sisi pembangunan pariwisata itu menimbulkan dampak negatif. Misalnya, pembatasan akses pada sumber penghidupan, relokasi yang dilakukan secara paksa, dan ini kami temukan di banyak tempat, khususnya di 5 DPSP. Penghancuran budaya, eksploitasi tenaga kerja yang murah, stigma terhadap masyarakat adat, dan pengerusakan lingkungan. Dan dampak negatif ini seringkali muncul berbarengan bersamaan dengan pembangunan kepariwisataan. Lantas pertanyaannya adalah, pembangunan pariwisata ini untuk apa dan untuk siapa? Ya. Nah, Bapak Ibu sekalian, karena saya diberikan waktu yang cukup singkat oleh Pak Desta, saya ingin mengakhiri paparan ini dengan menceritakan satu kisah. Saya teringat ada sebuah daya tarik wisata yang disebut dengan Black Forest. Black Forest ini bukan nama makanan ya atau kue tart. Tapi Black Forest ini adalah satu kawasan yang berjarak sekitar 40 menit dengan angkutan umum dari kota Freiburg di Jerman. Jadi saat itu saya berkunjung ke Black Forest dengan angkutan umum selama kurang lebih 35 sampai 40 menit. Ya. Black Forest ini ya awalnya adalah hutan yang dikelola oleh masyarakat dan dijadikan sebagai tempat hiking oleh masyarakat lokal, khususnya pada musim panas. Tapi dengan bertambahnya jumlah hikers yang melakukan aktivitas di Black Forest,
Maka masyarakat lokal kemudian menginisiasi pembangunan pariwisata secara mandiri, yaitu dengan membangun berbagai fasilitas pendukung dan wahana wisata. Nah, melihat itu, kemudian pemerintah daerah memberikan dukungan dan memberikan support fasilitas tambahan. Misalnya pembangunan infrastruktur, fasilitas publik, seperti akses menuju ke lokasi ke Black Forest, transportasi umum, dan sebagainya, mendirikan homestay dan lodge, dan memberikan bantuan speedboat karena mereka memiliki danau yang dijadikan sebagai wahana wisata air. Dan juga pemerintah menghubungkan masyarakat lokal dengan investor, termasuk juga menghubungkan dengan travel agency. Dan yang menarik adalah kemudian Black Forest berkembang sedemikian rupa dalam waktu yang tidak begitu lama, menjadi salah satu kawasan daya tarik wisata internasional, khususnya wisata belanja. Dan Bapak Ibu tahu bahwa sebagian besar wisatawan yang berkunjung ke Black Forest adalah wisatawan Indonesia. Ini menarik. Sebagian besar pengunjung Black Forest adalah wisatawan Indonesia. Dan saya menemui banyak sekali wisatawan Indonesia di sana. Dan ada satu cerita pengalaman menarik, Bapak Ibu. Jadi ada satu hari ketika saya melakukan observasi pengamatan sepanjang hari, dan saya waktu itu di siang yang sangat terik, dan saya merasa lapar dan haus. Kemudian saya berkunjung ke satu restoran yang cukup mewah di sana, dan saya waktu itu memesan makanan yang sangat sederhana, hanya kentang goreng dan air putih gitu. Tetapi yang disajikan oleh pihak pengelola restoran itu adalah satu makanan yang sangat mewah. Saya bilang ke mereka, loh, saya tidak pesan ini, saya hanya pesan kentang goreng dan air putih. Oh tidak, silakan Anda menikmati menu istimewa kami. Saya diberikan makanan yang sangat mewah. Dan minuman waktu itu adalah coklat hangat. Dan kalau saya bayangkan itu bisa sampai 1,5 juta saya harus membayar. Saya tentu panas dingin, ya, keringat dingin saya. Dari mana saya harus membayar 1,5 juta dengan menu yang semewah ini? Nah, tetapi pada saat saya ingin membayar, kemudian pelayan itu berkata ke saya, "Oh, sorry, you don't need to pay. Tour guide is free." Jadi saat itu saya dianggap sebagai tour guide orang Indonesia di sana, karena begitu banyaknya wisatawan Indonesia yang berkunjung ke Black Forest. Ya, nah yang terakhir, jadi Bapak Ibu sekalian, mengapa saya ingin menyampaikan kasus di Black Forest Freiburg Jerman ini, karena tentu kita tidak bisa membandingkan desa wisata di Indonesia dengan Black Forest, itu tidak apple to apple. Tetapi yang perlu kita garis bawahi adalah proses yang dilalui oleh mereka, oleh masyarakat lokal untuk menjadi daerah kunjungan wisata mancanegara, dan keterlibatan pihak eksternal dalam hal ini adalah pemerintah, barangkali dapat memberikan aspirasi dan inspirasi bagi kita semua, bahwa kemandirian itu tetap ada, menjadi milik masyarakat lokal, tetapi pada saat yang sama, intervensi yang positif dari pihak eksternal itu diperlukan. Bapak Ibu sekalian, barangkali ini yang ingin saya sampaikan dalam kesempatan yang berbahagia ini. Sekali lagi selamat kepada Mas Dian atas bukunya yang sangat luar biasa, dan sekali lagi buku ini saya rekomendasikan, I highly recommend to all of you, kepada semua, untuk menjadikan sebagai rujukan bagi kita bersama. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima wabarakatuh. kasih Pak Terima Yusuf kasih untuk Pak Yusuf. pandangannya. Makasih sekali. Luar biasa. Dan tentunya Mas Dian ada waktu nanti juga merespon, tapi tentunya kita membuka terutama rekan-rekan yang sudah join dan sudah raise hand pada kesempatan siang hari ini. Yang kami hormati ada 3 yang saya lihat di sini. Bisa juga dilihat, ada dari DIY, ada dari Jakarta kalau tidak keliru, kemudian juga ada dari Labuan Bajo. Kita panggil dulu. Oh, ada juga dari Banjarnegara. Baik,
Pak Roli dari BPO LBF Labuan Bajo, kami berikan kesempatan singkat padat mengingat waktu yang terbatas. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih. Perkenalkan saya Rolis dari Badan Otorita Labuan Bajo Flores. Kebetulan saya di Direktorat Pemasaran. Saya senang sekali boleh bergabung di sini pada hari ini dan mendapatkan begitu banyak insight rujukan terkait pengelolaan desa wisata. Nah, sebetulnya yang ingin saya sampaikan di sini adalah menanggapi tentang buku ini ya. Semoga nanti di sana juga ada rujukan tentang bagaimana prinsip pengelolaan studi desa wisata, tetapi yang jalan itu mungkin hanya kurang lebih 1, 2, 3 desa saja. Karena mereka tidak punya rujukan acuan bagaimana pengelolaan desa wisata yang memang melibatkan komunitas atau masyarakat lokal setempat, sehingga banyak sekali wisatawan yang datang ke Labuan Bajo. Mereka hanya lebih tertarik ke wisata bahari, padahal atraksi desa wisata, atraksi di darat sebenarnya banyak, hanya memang minim atraksi yang menarik minat wisatawan karena ketidakpahaman para pengelola di desa. Saya berharap semoga kami juga bisa mendapatkan buku ini untuk membantu kami juga ya dalam mensosialisasikan tentang bagaimana pengelolaan desa wisata, dan harapannya mungkin Pak Ardiansa suatu saat juga boleh main-main ke Labuan Bajo, bisa melihat langsung Udah juga pernah saya, bagaimana. Pak. Oh gitu. Oke, Terus, baik. tapi belum kenal waktu itu sama Bapak. Jadi mudah-mudahan nanti kalau berkunjung lagi bisa berkabar. Oke, siap Pak Ardiansa ya. Saya sepakat sekali bahwa memang desa wisata memang tidak semuanya harus jadi desa wisata karena memang mempunyai karakteristik yang berbeda-beda. Namun harapannya tentu pengelolaan desa wisata itu selalu melibatkan masyarakat, komunitas lokal dengan aspek sosial, budaya, lingkungan, dan juga keberlanjutannya. Mungkin itu saja dari saya, Pak Ardiansa. Berharap sekali kami bisa mendapatkan buku ini sebagai rujukan kami ke depan juga, dan juga teman-teman yang ada di Labuan Bajo. Terima kasih. Terima kasih Pak Rolis, kita catat dulu dan tentunya Pak Yusuf dan Bang Dian berkenan juga nanti merespon. Saya ke Bang Husen Hutagalung. Selamat siang Bang Husen. Sugeng siang Mas Desta, Selamat Bapak siang. Ibu semua. Oke Mas, langsung Mas. Ya. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat semua. Terima kasih Pak Desta, Pak Yusuf. Salam kenal dan Bapak Ibu semua. Terima kasih. Mas Dian, ini bukunya mungkin akan, saya sama seperti Pak Yusuf, mungkin saya juga akan jadi salah satu duta buku ini juga ya, karena walaupun saya belum baca, sepertinya ada sisi-sisi menarik karena di sini Anda Bapak coba menengahkan paradigma, karena memang ini yang kita keluhkan. Kemudian saya dengan Mas Desta sering diskusi ya, masalah waktu kita di Labuan Bajo, di Magelang dan lain-lain, apalagi kita punya tugas dari Kemenpar itu untuk manajemen konflik desa. Nah, saya melihat memang ketika kita bicara tentang paradigma, saya setuju sekali dengan apa yang disampaikan oleh Pak Yusuf, bahwa desa wisata itu memang kita harus sadari secara ontologi ini kita harus melakukan sebuah perubahan paradigma ya. Dari yang desa itu cuma sebagai ya sightseeing, orang cuma melihat desa sebagai objek wisata. Apalagi saya menggarisbawahi Pak Desta ini ketika di saat COVID pernah bikin sebuah riset menarik sekali yang saya juga rekomendasikan, bahwa ketika COVID justru hanya 17,sekian% lah yang mengatakan bahwa kami kesulitan, kami merasa menderita, sementara yang 80 sekian% malah kita biasa-biasa aja, kita masih ke sawah, ke ladang, ke laut dan lain-lain. Nah, ini saya pikir ditekankan juga dengan dari komitmen UNWTO ya tahun 2022 tentang rethinking of tourism, bahwa saat ini kita memandang desa itu bukan sebagai objek wisata pure, karena di sini adalah sebuah entitas. Jadi desa itu menjadi sebuah ruang belajar yang justru ketika kita datang, kita coba untuk menjadikan sebuah desa itu sebagai pusat belajar.
Nah, kita lihat bahwa masih banyak lah di daerah-daerah yang masih melihat desa dalam kacamata pragmatis ya, mengejar entrance fee, padahal sebenarnya nggak seperti itu. Nah, ini yang kita harus ketengahkan tentang transformasi desa wisata ke depan ini seperti apa. Jangan cuma masyarakat itu sebagai objek. Padahal kita tadi, Mas Dian menarik sekali juga bilang bahwa desa bukan ranah kapitalisme, bahwa desa itu komunal, bagaimana menjadikan masyarakat dan desanya itu sebagai subjek, bahkan tadi dikuatkan oleh Mas Yusuf bahwa memang partisipasi itu harus ditambahkan. Jadi ini pun juga harus menjadi sebuah ontologi yang sangat baik ya buat kita semua, baik kami dari akademisi, dari para penggiat desa wisata. Bahkan kalau kita lihat contoh yang menarik di Jogja, desa-desa yang maju itu sekarang sudah bukan lagi ke ranah kuantiti, tetapi kepada quality. Apa yang tadi disampaikan oleh Mas Yusuf, saya sangat setuju sekali ya, karena desa wisata itu jangan dijadikan sebagai ranah kapitalisme, industri. Jadi jangan dibawa ke ranah industri, tetapi dibawa kepada ranah bagaimana desa itu sebagai sebuah entitas yang orang pun juga yang berkunjung ke desa pun juga adalah orang-orang punya motivasi berbeda dengan ketika dia datang ke theme park. Jangan ranah Disneyfication ini yang mungkin karena saya, Mas Desta, Mas Yusuf ini kita sama-sama dari antropolog, jadi kita memandangnya bahwa ini ke depan saya setuju sekali dengan mungkin saya akan baca, saya akan beli buku ini ya. Jadi buat saya juga sosialisasikan kepada mahasiswa, pada teman-teman, bahkan pada desa-desa. Nah, ini saya contohkan ketika kami dengan Mas Desta ini tahun lalu di program KSW itu ada satu desa di kawasan Mendut yang bertahun-tahun sejak zaman Belanda itu hanya dilewati orang asing. Wisatawan nggak kurang di sana, tapi dia tidak bisa mengambil manfaat. Tapi ketika kita buat ranah paradigma yang berbeda, bahwa dia bukan lagi sebagai sightseeing orang datang ke sana, tapi sebagai ruang dengan pangsa yang berbeda. Akhirnya sekarang, alhamdulillah desa tersebut bisa mengambil manfaat pariwisata walaupun dari pangsa yang berbeda. Ya dia larikan kepada yang sifatnya experience. Jadi apa yang dikatakan oleh UNWTO Rating of Tourism untuk desa wisata itu harus kita kaji lebih dalam lagi, bahwa desa wisata itu bukan cuma sekedar sightseeing, tapi kepada experience. Saya rasa seperti itu, Mas Desta. Saya sih nggak ada pertanyaan, cuma saya apresiasi dengan karya ini, mudah-mudahan bisa menjadi sebuah rujukan. Dan terima kasih Pak Yusuf, insight-nya sudah sangat membumi sekali dan selalu sehat dan tetap berkarya. Terima kasih juga Mas Desta. Salam untuk pariwisata UGM. Terima kasih. Terima kasih Bang Hussein. Terima Terima kasih kasih. Bang Hussein. Nanti sampai ketemu Bang. Kita tunggu mainnya ke Jogja kapan ini Bang Hussein. Oke, siap. Baik Bapak Ibu, mohon izin bersabar, kita ke Banjarnegara, ada Mas Adi di Desa Wisata Dauhan. Mohon izin Mas Adi bisa open kamera. Mas Adi? Oke, kalau tidak, oke Mas Adi, monggo Mas Adi, singkat padat Mas Adi. Ya, terima kasih Desta dan Mas Dian. Saya ingin bertanya terkait dengan, saya tadi sempat nonton sedikit tentang bukunya Pak Dian di Insis Press. Setuju bahwa desa wisata itu tidak semata-mata dipadankan dengan village tourism, tapi juga bisa terhubung dengan konteks desa itu sendiri untuk ada batasannya dan mengatur kewenangan mereka. Dan kami dari Desa Wisata Dauhan pun juga ya banyak seringkali didampingi oleh teman-teman Puspar UGM, misalnya Pak Desta dan kawan-kawan, tentang paradigma partisipatoris. Karena sebelumnya saya adalah fasilitator Desa Tangguh Bencana yang kemudian kami dari Desa Rawan Longsor bisa menjadi desa wisata. Ya salah satu unggulan lah dari Banjarnegara. Pertanyaan saya adalah
Yang pertama, ini karena kita lagi ingin membuat perpustakaan literasi kepariwisataan dan kebencanaan tentunya, ya mungkin dari INSIS juga bisa membantu, atau dari Pak Dian ya bisa mendapatkan bukunya. Nah, tapi yang lebih penting adalah setahu saya untuk di pedoman desa wisata di ASEAN misalnya, tentang bagaimana ada community based tourism, itu kan diharapkan supaya warga masyarakat pun juga bisa menentukan atau merumuskan sendiri apa yang terbaik untuk mereka, melihat dari potensi apa. Artinya pendampingan yang dilakukan oleh teman-teman di akademisi ataupun konsultan segala macam membawa supaya ada kemandirian di tingkat itu, atau mengantarkan masyarakat supaya mereka bisa memahami tentang konteks desanya masing-masing, tidak semata-mata kemudian menjadi teks begitu, tapi juga ada kontekstualisasinya. Nah, apakah kemudian pembahasan buku ini juga mengantarkan sampai ke sana, bagaimana kemudian terkait masyarakat bisa mandiri untuk membaca potensinya dirinya sendiri, dan terlebih juga tantangan di sekarang ini kan perubahan iklim itu juga nyata. Di 2023 itu banyak sekali rekor yang kita dapat, mulai dari gempa yang awalnya cuma 17 ribuan, sekarang udah 20 ribuan kali di tahun lalu, di 2023, belum lagi kemudian ancaman ekstrim segala macam. Nah, itu juga menjadi keprihatinan bagi kita, bagaimana kita juga bisa beradaptasi dengan ini. Karena di Sandawan baru aja kebanjiran Pak Desta. Dari kolam renang atas sampai bawah itu, nah itu menjadikan kita akhirnya bahwa berubah nih, nggak bisa lagi hanya melihat satu variabel aja untuk bicara tentang ancaman. Nah, belum lagi sampah itu juga menjadi kendala. Ya itu saja yang saya tanyakan Pak Desta. Baik, Terima terima kasih. kasih Mas Adi. Mudah-mudahan sudah agak lebih baik kondisi di destinasinya. Kita tangkapi dulu, mohon izin 3 penanggap, mungkin bisa direspon oleh Mas Dian dan Pak Yusuf secara ringkas. Kami persilahkan. Setelah ini kita buka lagi beberapa yang berkenan untuk menanggapi. Monggo Mas Dian. Oke, terima kasih sekali Pak Ruris, Pak Husen, dan juga Pak Adi ya dari Desa Wisata Dauhan. Menarik sekali. Tadi sebetulnya yang pertama dari Pak Ruris ya, soal rujukan tata kelola yang melibatkan masyarakat. Justru kalau di dalam buku Desa Wisata ini, saya mencoba mengedepankan justru lebih dari sekedar keterlibatan, tetapi memposisikan masyarakat desa sebagai subjeknya. Dan mungkin ini menyambung dengan apa yang tadi diutarakan oleh Pak Husen dan juga Pak Adi ya dari Paruri soal partisipasi gitu. Aku coba bahas ada di bagian organisasi dan pengorganisasian desa wisata gitu. Sebetulnya ini berangkat juga dari pengalaman kerja-kerja di sektor development atau katakanlah di NGO gitu, sebagai juga fasilitator. Sebenarnya banyak sekali kajian-kajian tentang soal pendampingan ya, soal pengorganisasian, soal pembangunan masyarakat itu sendiri yang kemudian aku coba ambil atau adaptasikan untuk proses bagaimana kita membangun desa wisata di mana masyarakat desa itu hadir sebagai subjek. Jadi memang proses-prosesnya kalau bisa dibilang ya kita perlu dibuat from the scratch gitu ya, benar-benar dari bawah sekali gitu untuk mengobrol dengan masyarakat di desa. Saya coba tadi tangkap apa yang tadi diutarakan Pak Yusuf tentang bagaimana pengembangan desa wisata ini memang harus berdasarkan pada keinginan dari masyarakat desanya sendiri. Jadi proses-proses pendampingan terhadap masyarakat desa untuk masyarakat desa menemukanali
persoalan mereka di desa dan tantangan-tantangannya, kupikir itu yang paling penting dan juga membantu kawan-kawan belajar bersama untuk bisa memahami soal aspek-aspek kepariwisataan sehingga memberikan ruang kepada masyarakat desa untuk mereka sendiri punya kesadaran, punya kepekaan, dan punya kemampuan untuk bisa menangkap persoalan dan juga bagaimana merumuskan ataupun mendudukan pariwisata sebagai bagian dari upaya mengatasi masalah di desa gitu. Dan apa yang tadi diutarakan Pak Adi sebetulnya ini menarik juga ya tentang krisis. Saya tuh waktu itu ngobrol banyak banget sama editor saya, editor untuk buku ini Mas Devanan Safik, karena di bagian terakhir, bagian 8 itu soal daya dukung dan keberlanjutan desa wisata dan juga penutup gitu, ada pembahasan tentang keterhubungan desa wisata dalam menghadapi tantangan dan juga isu-isu global, di mana isu global di dalamnya dan juga tantangan yang saat ini ada di depan mata, bahkan sudah kita alami itu adalah salah satunya bukan cuma soal globalisasi, bagaimana soal kemiskinan yang semakin kompleks, tetapi juga aspek kebencanaan dan krisis, termasuk juga perubahan iklim gitu. Kalau di bidang kebencanaan, karena saya juga pernah terlibat di bidang kebencanaan, itu ada perspektif kan soal pengurangan risiko bencana, soal manajemen bencana. Nah itu sebetulnya menjadi hal yang tidak bisa dipisahkan ketika kita bicara soal daya dukung dan keberlanjutan. Dan aku pikir menarik tuh Pak Adi untuk memadukan bagaimana pemahaman-pemahaman di sektor sains terkait dengan kebencanaan dan upaya pengurangan risiko bencana atau manajemen kebencanaan itu ke dalam kepariwisataan gitu, karena kita ada banyak sekali situasi krisis atau bencana di Indonesia yang itu pengalamannya sangat kaya yang mempengaruhi secara langsung gitu kebencanaan, ledakan gunung, api gitu di Jogja, di Bali, di berbagai tempat, itu pasti mempengaruhi tingkat kunjungan pariwisata. Dan bagaimana kerentanan ataupun risiko itu juga mempengaruhi bagaimana pariwisata melihat suatu wilayah. Tetapi kebencanaan juga bisa jadi daya tarik gitu. Bagaimana kita lihat proses pemulihan bencana tsunami di Aceh dan sekitarnya, kemudian memunculkan potensi pariwisata baru, berbagai pendirian monumen ataupun situs dan juga museum terkait dengan tsunami. Jadi proses belajar kebencanaannya ternyata bisa bareng gitu dengan bagaimana Aceh juga bergeliat untuk mengembangkan pariwisata gitu. Jadi mungkin itu pandangan dariku Pak Ruri, Pak Hussein, dan juga Pak Adi. Terima kasih untuk mau juga berbagi tadi pandangan dan juga masukan. Terima kasih Mas Dian, beberapa yang sudah dirangkum dari tanggapan Bang Hussein, Pak Rulis dari Labuan Bajo, dan juga Mas Adi. Tentunya kita juga ingin menyimak tanggapan Pak Yusuf terkait dengan ketiga penanggap tadi. Silakan Bapak. Baik, terima kasih Pak Desta. Ini sepertinya tidak banyak yang perlu direspon gitu, karena beberapa Pak Rulis, Pak Hussein, dan Pak Adi memberikan pandangan yang tambahan perspektif dalam mencoba memahami desa wisata. Tapi yang kalau boleh saya mengusulkan kepada, entah saya tidak tahu apakah Insispres atau penulis Mas Dian, ya ini kan bulan Ramadan ya, ya akan lebih baik kalau semakin banyak berbagi. Jadi beberapa harapan dari tadi para audiens untuk mendapatkan buku ini, mbok jangan 3, ya mbok dialokasikan lebih dari 3, karena sekali lagi saya merekomendasikan buku ini sebagai rujukan untuk kita semua dalam membangun pariwisata di desa. Sehingga jika semakin banyak dari kita yang mengakses buku ini, insya Allah akan semakin tinggi tingkat kebermanfaatan dari buku ini. Itu yang pertama. Jadi ini mumpung bulan Ramadan, ini bulan berbagi, mari kita banyak-banyak berbagi untuk kebaikan kita bersama. Saya sampaikan ini untuk teman-teman Insis atau Mas Dian secara khusus. Baik, yang kedua,
saya setuju bahwa dalam pembangunan desa wisata masyarakat harus menjadi subjek, ya, menjadi pelaku utama. Tetapi yang tadi saya sampaikan di awal bahwa dengan segala hormat saya sampaikan keterbatasan kita masyarakat atau teman-teman di desa terhadap akses teknologi terhadap akses terkait dengan profesionalisme SDM yang lebih baik itu nampaknya kan terbatas sehingga butuh pendampingan. Tapi ya kita seringkali kan kita nggak ikhlas ya. Saya harus jujur, ini tidak hanya terjadi di teman-teman pemerintah daerah, tapi juga di kalangan akademisi. Seringkali kita nggak jujur. Kita silakan bertanya pada diri kita sendiri ketika kita melakukan pendampingan ke desa wisata atau ke desa, ini untuk kemaslahatan desa atau kemaslahatan kita. Ketika kita melakukan intervensi, ini intervensi untuk kita atau untuk teman-teman di desa. Jangan-jangan kita meniatkan melakukan kerja-kerja advokasi di desa bukan untuk teman-teman desa, tetapi untuk kita sendiri. Nah, menurut saya jika kita sudah meluruskan itu, bahwa meluruskan niat kita bahwa ketika kita melakukan pendampingan kepada teman-teman di desa itu adalah untuk kebaikan mereka, bukan untuk kebaikan kita, gitu ya. Sehingga kemandirian yang menjadi syarat utama bagi pembangunan pariwisata di desa itu terpenuhi. Ya, jadi masyarakat sebagai subjek itu memang penting, dan mengajak masyarakat desa untuk mengenali bukan hanya potensi yang dimiliki oleh daerahnya, oleh desanya, tetapi juga ancaman-ancaman yang mungkin terjadi jika desanya dikembangkan menjadi desa wisata. Ancaman yang tadi disampaikan oleh Mas Adi itu lebih banyak kepada ancaman fisik, ya, ancaman karena bencana. Tetapi ada lagi ancaman yang non fisik yang di luar bencana menurut saya yang perlu kita antisipasi, yaitu ancaman terkait dengan konflik sosial. Ya, seringkali di beberapa desa masyarakat itu hidup guyup, rukun, tentrem, tanpa ada persoalan, tanpa ada konflik di sana. Tetapi ketika desanya dikembangkan menjadi desa wisata, muncullah bibit-bibit konflik, muncullah bibit-bibit perpecahan. Ya, menurut saya jadi perlu ada mitigasi, ada satu kajian mitigasi. Ketika kita, nah ini sering saya sampaikan dalam berbagai kesempatan. Kita baru melakukan analisis mitigasi konflik setelah itu dilakukan pembangunan, setelah pembangunan secara masif dilaksanakan. Padahal seharusnya kajian mitigasi konflik itu harus dilakukan sebelum dilakukan pembangunan, sehingga kita bisa antisipasi. Jika pembangunan yang kita lakukan modelnya seperti ini, maka kemungkinan konflik atau kemungkinan dampak negatif yang ditimbulkan seperti ini, dan bagaimana kita melakukan mitigasinya. Nah, menurut saya ini harus kita pahami bersama bahwa sebelum kita melakukan pembangunan, sebelum kita melakukan intervensi, maka kita harus melakukan kajian mitigasi dulu. Dampak positif apa yang dihasilkan dari satu pembangunan kita lakukan, dan tentu juga dampak negatif yang mungkin saja ditimbulkan. Ya, itu sekali lagi yang aspek kedua ini jarang menjadi concern kita bersama. Termasuk yang tadi disampaikan oleh Mas Adi terkait dengan bencana, terkait dengan konflik dan sebagainya. Ya, dan itu saja barangkali Mas Desta, karena tidak banyak pertanyaan dan saya hanya sedikit menanggapi. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Yusuf, dan tentunya tanggapan yang cukup reflektif. Matur nuwun sekali lagi, beberapa perspektif yang tajam sampun Bapak berikan. Oke, baik, terima kasih. Dan tadi ada harapan untuk berbagi di bulan Ramadan ini, dan nanti kita akan mendapatkan informasi yang lebih menarik. Namun sebelum itu kami ingin bacakan dulu Bapak Ibu sekalian, kami mendapatkan banyak catatan dan tentu tidak bisa kita tanggapi semua. Di chat banyak sekali yang ngetik ya, di chat, jadi mungkin kita juga bisa ngobrol-ngobrol via chat. Baik, saya coba menyapa dulu dan membacakan, mohon izin, Ibu Jumiati, Desa Wisata Pasru Jambe Lumajang nih Pak Yusuf dan Mas Dian.
Nah, beliau tuliskan di sini pada saat ini tempat wisata baik itu di desa wisata ataupun wisata desa sangat banyak sekali dengan berbagai jenis atraksi dan paket wisata yang ada. Terkadang dari paket wisata atau jenis wisata itu tidak bertahan lama. Pengunjung bosan, kemudian pindah ke tempat yang baru. Sementara di desa sendiri rata-rata pemahaman orang wisata itu adalah kolam renang dan air terjun. Nah, ini kan sebagian menganggap edukasi wisata itu bukan wisata. Nah, langkah apa ini kira-kira yang bisa diberikan untuk Mbak Ibu Jumiati ini agar bisa menyampaikan ke masyarakat bahwa edukasi itu bagian dari wisata. Ya, dengan harapan mereka nanti juga akan menjadi promotornya sendiri atau marketernya sendiri. Itu yang pertama di chat yang kami pilih untuk kita bacakan. Kemudian yang kedua, tadi sudah kasih. Ini dari Malang, izin bertanya Pak Yusuf. Beberapa contoh kasus dari Bapak Nurfianto, Giar Pangidung, Malang. Beberapa contoh kasus ada beberapa desa wisata yang terhadap perhutanan sosial. Membuka wilayah perhutanan sosial baik di dalam maupun di luar sekitar hutan menjadi desa wisata baik dalam bentuk agrowisata ataupun wisata hutan. Bagaimana kajian akan hal tersebut dari aspek tata kelola dan tata perizinan dan manajemen keduanya baik untuk perhutanan sosial dan wisata. Mohon tanggapannya. Kemudian yang saya tadi lihat ada yang juga menuliskan satu lagi. Dari Cirebon nih, Mas Fahmi Fikri. Menurut Pak Yusuf, apa yang membedakan buku karya Mas Dian tentang topik sejenis? Apakah masih ada yang perlu ditambahkan dari isi buku ini? Untuk Pak Yusuf. Kemudian untuk Mas Dian, apakah akan ada buku berikutnya mengenai desa wisata? Atau akan menulis buku dengan topik lain tapi berhubungan dengan desa wisata juga? Nah, ini 3 pertanyaan tambahan yang mohon izin di sesi ini akan menjadi bagian penting untuk hasil dari bedah buku. Kami persilakan. Mungkin dari Pak Yusuf lebih dulu. Ada beberapa poin tadi. Baik, makasih Mas Desta dari Bu Jumiati. Memang benar Bu, tantangan terbesar dari desa wisata ini adalah produk yang monoton dan sejenis. Ya, jadi seringkali kita sangat terbatas dengan aspek kreativitas ya. Jadi padahal dalam pariwisata itu creativity itu menjadi satu aspek penting ya. Bagaimana kita mengemas produk pariwisata kita, mengemas potensi pariwisata kita untuk menjadi satu daya tarik wisata yang khas, yang unik, yang otentik. Kalau ditanya bagaimana pengemasannya itu tentu insya Allah kalau ada kesempatan saya akan berkunjung ke tempat Ibu. Nanti kita bisa diskusi lebih detail lagi, tetapi sependek yang saya pahami, ya sependek yang pernah kami lakukan bersama teman-teman di Pusat Studi Pariwisata, ya tentu penguatan SDM terkait dengan pemahaman tentang bagaimana meningkatkan kreativitas dalam mengemas produk itu menjadi kata kunci ya. Tapi yang seringkali saya temukan itu adalah, dan ini sudah disampaikan oleh Mas Dian sebelumnya, oleh penulis sebelumnya, bahwa jangan-jangan keterbatasan kita dalam mengkreasikan potensi pariwisata kita karena kita nggak begitu paham dengan potensi yang kita miliki. Jadi yang harus kita lakukan pertama itu adalah menemukan potensi yang kita miliki. Ya, menemukan apa yang menjadi potensi utama, dan ini berbeda dengan potensi-potensi yang ada di desa sebelah.
yang menjadi potensi utama yang khas, unik, otentik yang bisa mendorong menjadi daya ungkit utama untuk pembangunan pariwisata di daerah kita. Jadi pertama tentu kenali, dan kedua, dan nanti tadi saya sampaikan cukup sering dalam paparan, itulah mengajak pihak eksternal untuk membangun bersama-sama. Ya, kita tidak bisa immune, tidak bisa steril dari intervensi, dari pengaruh dan dari dukungan pihak eksternal. Kita harus berkolaborasi. Ya, desa wisata harus mau dan mampu berkolaborasi. Tetapi dalam kolaborasi dan sinergi ini harus syarat utamanya adalah satu, masing-masing pihak itu harus equal. Jangan sampai desa wisata karena dianggap sekali lagi memiliki knowledge yang tidak lebih baik dibandingkan para pemilik modal, maka seringkali diposisikan sebagai inferior. Ya, ada diskriminasi di sana. Itu jadi syarat utama dan pertama itu adalah ada kesepahaman bahwa masing-masing pihak itu berdiri sama tinggi, duduk sama rendah. Ya, saling menghormati, saling percaya satu sama lain. Jadi harus jangan-jangan Bu Jumiati, dengan adanya pihak luar yang masuk mendukung pengembangan produk pariwisata di tempat kita, ini bisa menjadi salah satu alternatif bagaimana kita meningkatkan kreativitas dan juga meningkatkan kualitas dari produk pariwisata di tempat kita. Kemudian yang tadi dari Malang, Pak Nurjanto, tentu pembangunan pariwisata itu syarat pertamanya untuk satu kawasan itu harus clear dan clean. Dia tidak bisa didirikan, atau pariwisata tidak bisa dikembangkan di satu kawasan atau lahan yang bersengketa. Harus jelas siapa pemiliknya, dan jika itu adalah pemiliknya bukan masyarakat, maka tentu masyarakat tidak bisa melakukan pengembangan yang secara optimal. Nah, terkait dengan perhutanan sosial, biasanya, dan ini ada juga di banyak tempat, itu milik perhutani, dan kami punya satu kajian yang cukup mendalam bagaimana model kolaborasi antar beberapa stakeholders, misalnya antara perhutani, pemerintah daerah, pelaku pariwisata, dan masyarakat lokal. Ya. Jadi tentu harus ada kesepahaman bersama dulu, Pak Nur. Saya khawatir jika itu sudah dilakukan pembangunan dan pengembangan, selama belum ada kejelasan kepemilikan lahan, ini akan menjadi persoalan ke depannya. Jadi di awal sekali lagi harus kita pastikan clean dan clear-nya itu, sehingga dari situ baru kita melangkah lebih jauh adalah bagaimana kita melakukan kolaborasi. Nah, ketika kita merumuskan satu model kolaborasi, model kerjasama antar para stakeholders, antar para pemangku kepentingan, maka harus jelas siapa melakukan apa, siapa mendapatkan apa. Ya, harus jelas di awal, karena seringkali sengketa itu muncul karena ketidakjelasan di awal. Ya. Nah, mohon maaf saya tidak terlalu banyak bisa menanggapi. Nanti insya Allah dalam kesempatan yang lain kita bisa diskusi lebih detail lagi, dan barangkali Pak Nur nanti bisa melihat beberapa hasil kajian yang pernah kami lakukan yang mirip sekali dengan yang ditanyakan oleh Pak Nur. Kemudian yang dari Cirebon tuh ya, apa bedanya buku ini dengan buku tentang desa wisata yang lain? Karena saya sudah sejak awal mengatakan I highly recommend this book to all of us. Ya, saya bisa mengatakan bahwa yang kekuatan terbesar dari buku ini adalah perspektif kritis dan reflektif. Ya, jadi Mas Dian, Mas nanti saya tolong ditransfer ya Mas ya, nomor rekeningnya punya ya. Jadi Mas Dian ini penulis sudah menurut saya berhasil dalam banyak hal melakukan atau melihat desa wisata ini dalam perspektif kritis, tidak menjadikan desa wisata itu sebagai satu produk yang sudah jadi, yang sudah ada, tetapi bagaimana kita melihat desa wisata ini dengan segala dinamika yang terjadi di dalamnya.
Dan itu hanya bisa dilakukan oleh seseorang yang memiliki kedekatan dengan topik yang ditulis. Dan saya yakin Mas Dian ini punya concern yang luar biasa, karena di awal buku dijelaskan mengapa beliau, Mas Dian atau penulis, menulis buku topik ini, karena pengalaman individu, pengalaman subjektif beliau yang kebetulan orang walaupun tinggal dan besar di kota, tapi orang tuanya tinggal dan besar di desa dan sering mengajak penulis untuk pulang ke desa, dan dari situ muncul kedekatan, hubungan emosional dengan desa. Jadi satu topik penelitian yang ditulis tidak dengan sepenuh hati, chemistry yang baik, itu tentu akan menghasilkan satu tulisan yang dangkal dan tidak reflektif. Dan sekali lagi yang sudah dilakukan oleh penulis, bagaimana penulis memahami desa wisata dengan perspektif kritis dan reflektif, merefleksikan pengalaman-pengalaman berinteraksi dengan masyarakat desa, termasuk juga pengalaman dalam melakukan perjalanan dan kunjungan ke beberapa desa yang tadi dijadikan sebagai satu studi kasus. Menurut saya menjadi kekuatan terbesar dari buku ini, dan ini tidak saya temukan di beberapa buku desa wisata yang lainnya. Itu barangkali tanggapan sedikit dari saya, Mas Desta. Terima kasih Pak Yusuf, terima kasih, dan monggo Mas Dian untuk tanggapan dari Mas Fahmi, Bu Jumiati, dan Pak Nurfian. Silakan. Terima kasih Pak. Mengenai kebijakan soal perhutanan sosial juga tadi udah direspon oleh Pak Yusuf dengan sangat baik, tetapi juga menambahkan bahwa kalau memang konteksnya itu adalah desa adat atau bersinggungan dengan masyarakat adat, dia mungkin pasti akan terhubung dengan upaya bagaimana masyarakat desa berupaya untuk mereklaim wilayah adatnya, karena kita tahu lewat kebijakan MK nomor 35 itu udah keluar bahwa hutan adat bukan hutan negara. Jadi saya juga menyadari ada banyak pergulatan di masyarakat adat di Indonesia dalam upaya untuk mengeluarkan wilayah adat mereka, di mana dalam bentang wilayah adat tentu aja bukan hanya ada wilayah permukiman, tetapi juga ada perladangan dan ada hutan adat untuk bisa direklaim dan dikeluarkan dari kepemilikannya, bahwa itu bukan lagi hutan negara. Jadi mungkin bisa dihubungkan karena ada pembelajaran juga yang menarik dari banyak desa adat maupun masyarakat adat yang dia justru memperkenalkan konsep desa wisata atau mengembangkan pariwisata untuk mendorong upaya itu, bahwa mereka punya kemampuan untuk mengelola hutan adatnya. Jadi tidak lagi dimiliki atau dikelola oleh negara. Tetapi dalam skema perhutanan sosial, kita tahu juga ada berbagai corak untuk pengembangan perhutanan sosial itu dikelola oleh masyarakat kalau memang bukan konteks masyarakat adat. Jadi itu juga bisa dipertimbangkan karena artinya ada ruang-ruang ataupun juga akses maupun dukungan dari Kementerian Kehutanan terutama untuk juga mendukung inisiatif maupun inovasi masyarakat di desa untuk mengembangkan hutan yang ada di sana. Ada juga sekarang istilah hutan desa ya. Terlepas dari istilah hutan negara sama hutan adat gitu. Lalu kemudian soal pengemasan, ini juga salah satu jadi perhatian saya soal bagaimana mengemas aktivitas wisata di desa, bukan hanya dia bisa menarik atau punya aspek yang keberlanjutannya dijaga, tetapi juga mengedepankan kolaborasi dan sinergi. Tadi kata kuncinya dari Pak Yusuf yang ditekankan itu adalah dengan pengembangan paket-paket pariwisata di dalam desa itu. Jadi mungkin juga bisa ditengok ada bab spesifik terkait dengan pengembangan produk desa wisata, di dalamnya membahas soal paket-paket di dalam desa wisata. Lalu juga ada
tadi pertanyaan apakah akan ada buku berikutnya. Mudah-mudahan dari buku ini kelak kalau misalnya memang punya respon yang positif dan umur yang cukup panjang, dan kalau ada cetakan berikutnya pasti saya punya rencana untuk merevisinya, karena dari obrolan pada pagi sampai siang ini aja kayak ngerasa oh ini ada berbagai kesenjangan yang kayaknya mudah-mudahan punya peluang untuk bisa memperbaiki atau menghadirkan edisi revisinya kelak. Terima kasih kawan-kawan untuk berbagai masukan dan juga pandangannya, bisa belajar bersama. Baik, terima kasih Mas Dian, Bapak Ibu sekalian. Tentunya masih banyak poin dan juga banyak pihak yang penasaran terkait dengan isi buku ini, dan tentunya ada harapan dari pihak peserta terutama untuk mendapatkan ini. Dan tadi di chat sudah kami perlihatkan juga bagaimana cara menghubungi untuk para peminat yang ingin memesan buku ini. Kemudian kami sampaikan juga pada kesempatan ini bahwa ternyata tidak jadi hanya 3, tapi ada 6 yang insya Allah nanti akan dihubungi oleh penerbit. Alhamdulillah. Terima kasih. Ya, ada 6 Pak Yusuf dan Mas Dian yang tentunya penanggap yang beruntung ataupun peserta yang beruntung pada kesempatan diskusi atau bedah buku kali ini. Dan Bapak Ibu sekalian, mohon izin mengingat waktu, kami dari Pusat Studi Pariwisata banyak-banyak mengucapkan terima kasih terkait dengan partisipasi dan juga pemikiran konstruktif di dalam membersamai buku ini, dan harapan kita semuanya buku yang ditulis Mas Dian alias Mas Nurdiansyah Dalijo ini akan bisa mewarnai publikasi yang ada di Indonesia, dan tentunya pemikiran konstruktif bisa juga mendapatkan ruang di sini. Terima kasih atas semuanya tentunya kepada Mas Dian dan Pak Yusuf pada kesempatan acara bedah buku ini, dan Pusat Studi Pariwisata juga mengucapkan banyak terima kasih kepada Insis Press Yogyakarta yang sudah mendedikasikan literasi ini. Baik, atas nama moderator dan Pusat Studi Pariwisata kami undur diri pada acara bedah buku ini. Mohon maaf, dan kami kembalikan kepada Mbak Rina untuk mengakhiri acara ini. Matur nuwun. Monggo Mbak Rina. Terima kasih Pak Desta dan kawan-kawan semua yang sudah hadir ikut acara membedah buku Desa Wisata dari Puspar. Kemudian ada 6 peserta ya yang terpilih untuk mendapatkan buku dari kami. Tadi sudah saya coba DM masing-masing, mungkin bisa dicek ya untuk share nomor WA-nya agar nanti kami hubungi untuk pengiriman bukunya. Terima kasih. Mungkin tunggu dibalas dulu kali ya Pak, baru di close ya. Sembari saya data dulu. Baik, monggo. Ini sudah di DM secara khusus oleh Mbak Rina. Mudah-mudahan masih join yang Bapak Ibu yang sudah diberikan DM. Mungkin Oh ya Raisa. teman-teman, saya juga tadi berbagi kontak. Silakan kalau mau ngobrol-ngobrol lebih lanjut dengan saya, sangat terbuka. Saya di kolom chat kasih nomor WA saya dan juga email. Jadi kalau mungkin teman-teman ngerasa mau ngobrol lebih lanjut, saya dengan sangat senang hati ya bisa terbuka. Mudah-mudahan juga kelak bisa mampir ke tempat teman-teman desa wisata di berbagai daerah. Oke. Ada beberapa yang sudah beli Mas Dian, Pak. Terima kasih. Mungkin kita
tunggu aja Mbak Rina nanti mudah-mudahan yang bersangkutan bisa direct message juga ke panjenengan. Tuh. Oke, atau kalau enggak yang Ampun. customer response diberikan ke yang lain Mbak Rina. Ya bisa sih. Betul nih. Monggo sekali lagi Mbak Rina masih menunggu. Bapak Ibu yang dapat DM, monggo dicek dulu di nomor WA-nya. Biar nanti Atau sudah kami di DM tadi? hubungi. Iya. Baru ada 1, 2, 3, 4. Masih kurang 2. Untuk Pak Adi yang tadi itu Pak Adi yang Dauhan, mungkin sudah check out Dauhan. ya. Oh alah. Oh masih. Masih. Oke. Ya, Pak Oh, Adi. masih ada. Maaf, Pak Adi sudah merespon. Ya, Pak Adi nanti bisa kirimkan nomor WA-nya ke kami biar nanti kami hubungi untuk pengirimannya. Masih ada 1? Iya. Untuk teman-teman yang tanya untuk belinya bisa di mana, silakan tadi kawan-kawan dari Insis Press udah beri kontak, jadi jangan sungkan untuk bisa menjangkau kawan-kawan penerbit Insis Press lewat WA ataupun ada Instagramnya juga di penerbit Insis Press. Jadi bisa boleh tanya ke kawan-kawan Insis soal lokasi-lokasi pembelian di daerah masing-masing atau pesan ke Insis. Terima kasih. Ya, ini untuk satunya dari berapa ya, Pak Rolis. Pak Rolis dari Iya. Labuan Bajo. Iya, belum merespon. Kalau Pak misal Rolis nanti tolong direspon. tidak ada respon, kemungkinan Batal kami ya? berikan ke kami berikan ke yang lain. Mau direspon Pak Rolis, ada peluang untuk mendapatkan buku itu. Dan Pak Adi juga belum membalas. Jadi kalau semisal sampai terakhir belum ada Mas balasan, Adi udah? nanti bisa diberikan ke yang lain lagi. Sudah merespon? Mas Adi dan Pak Rolis. Pak Rolis mau dicat ke Insis, di situ ada nama Insis di chat room. Mas Adi juga kalau belum merespon tolong juga di chat dulu. Belum live kan ya? Banyak yang pengen loh. Iya, betul. Oh, Pak Adi sudah merespon. Terima Pak kasih, Adi Pak sudah. Adi. Bang Rolis Tinggal nggak Pak pengen Rolis. Bang Rolis? Bang Rolis. Bukan di WA Pak. Bapak silahkan chat di room chat. Bapak tulis nomor WA Bapak di ke direct message ke Insis Press, di situ ada. Atau Pak Rolis bisa open mic untuk mendiktekan nomornya, nggak apa-apa sih. Satu ini. Siap Bu. Ya, tadi saya dari message-nya ke Pak Desta ya. Oh, DM-nya ke Pak Desta. Ke Insis Pak. Ya. Monggo bisa disebutkan nomor WA-nya. 082 082 236 240 24 372 372 082 236 240 372. Ya, siap. Terima kasih banyak Pak Rolis dan kawan-kawan lainnya. Untuk bukunya nanti kami hubungi lagi. Dari saya terima kasih sudah
mengikuti acara dari awal sampai akhir. Dan terima kasih juga untuk Kak Dian, Pak Desta, Pak Yusuf, dan Pak Satya yang sudah berkenan mengisi acara ini. Terima kasih, sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima wabarakatuh. kasih Pak Desta, Pak Yusuf, Bapak Ibu Ya, semua. sudah sampai Terima Mbak kasih. Rina. Siap, Matur nah nuwun. akhirnya sudah Pak Yusuf. sampai lagi. Oke, Sami-sami. Iya, salam sehat semuanya. terima Ditunggu kasih bukunya, Pak Mas. Amin, Mas Hussein dan kawan-kawan Sama-sama. semuanya. Salam semuanya. Selalu Sehat sukses selalu. untuk Puspar Amin, UGM. amin. Selamat melanjutkan ibadah puasa bagi yang Ya, menjalankan dan amin. Mohon mohon izin maaf lahir dan batin tentunya. Bukunya, Mas. Nanti ditunggu live ya, ya. Mas. Kirim. Sami-sami Bang Terima Hussein. kasih, terima kasih. Terima kasih Mas Pak Dian, Desta, matur Pak nuwun. Diansyah. Terima kasih Terima Bapak kasih, Ibu. Mas. Matur nuwun Bu Yulia. Sun. Matur nuwun teman-teman.